Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rahmi. Izin kami dari kelompok analisis real, ya, kelompok 4 ya, seperti itu ingin menjelaskan mengenai turunan di RP, gitu. Yang kita angkat itu teorema di 20.6, seperti itu. Dan perkenalkan saya sendiri sebagai Dava dan ada rekan saya. Saya Safira. Baik, izin Bu, di sini kita membagi pembagian tugasnya itu saya membahas mengenai konsep prasyarat, lalu nanti Kak Safir membahas mengenai definisi, dan di pembuktiannya nanti kita bagi menjadi dua pembagian tugas seperti itu. Dan untuk daftar isinya, kita mengangkat konsep prasyarat terlebih dahulu sebelum ke definisi dan pembuktian, karena ini adalah konsep yang akan digunakan nanti untuk bisa melakukan pembuktian pada definisi yang ada. Seperti itu. Jadi izin saya nanti ingin menjelaskan mengenai konsep prasyarat dan sistem yang kita gunakan di sini adalah sistem demo. Jadi kita tidak membacakan isi dari PPT, melainkan nanti kita langsung melakukan coret-coret lah seperti itu Bu. Istilahnya coret-coret di tab. Makanya di sini kita ada join 4 orang gitu, jadi ada device lagi seperti itu untuk bisa menjelaskan apa yang nanti akan kita mau sampaikan. Harapannya adalah bisa sejelas mungkin menjelaskan terkait teorema 20.6 ini seperti itu. Oke, izin saya share screen. Oke, sudah muncul ya. Oke, kalau seperti itu. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan membahas mengenai di sini adalah konsep prasyarat. Yang pertama, kita di sini akan membahas mengenai turunan. Ya, gitu. Ada F. Oke. Ini artinya ada apa? F adalah itu fungsi yang menerima satu bilangan real sebagai input dan menghasilkan satu bilangan real sebagai output di sini. Dan nilai input dan output ini adalah elemen bilangan real, gitu ya. Jadi kalau digambarkan, ini ada domain, lalu di sini ada kodomainnya, oke, dikatakan sebagai fungsi F, gitu. Untuk Untuk R yang ada di domain ini sendiri itu sebagai inputan X elemen R. Dan untuk yang di kanan, yang di kodomain ini adalah itu outputnya sebagai atau berupa fx elemen bilangan. Oke, oke. Untuk F ini sendiri, untuk F ini sendiri adalah aturan yang memetakan setiap X elemen R ke tepat satu nilai si fx elemen R. Seperti itu. Ini adalah definisi daripada turunan. Kalau kita buat suatu grafik, kita buat suatu grafik yang memiliki fungsi, sorry miring. Kalau kita membuat suatu kurva ya, gitu, dengan fungsi fx-nya itu sama dengan x kuadrat. Ya, kita bisa melihat suatu kurva di sini adalah x, di sini adalah fx. Seperti itu. Kita bisa melihat suatu kurva seperti ini. Semua suatu kurva. Oke, berbentuk seperti ini, dan ini menurut definisi diferensiabel di semua titik. Untuk nilai fungsi fx x kuadrat itu diferensiabel di semua titik. Lanjut, kita berikan contoh lain berupa fungsi yang berbeda, fungsi dengan nilai yang berbeda. Ketika x pangkat 3, itu bentuk kurvanya kan seperti ini. Akan berbentuk seperti tertarik bentuk seperti ini. Dan ini juga bersifat diferensiabel, diferensiabel di
semua titik. Gitu. Lalu bagaimana jika kita memiliki fungsi fx itu sama dengan nilai x mutlak? Kita akan lihat nanti untuk grafiknya. Oke, untuk grafiknya akan seperti ini berbentuk tajam. Kalau tadi kita contoh, oke, sorry. Kalau kita contoh nanti diambil nilai ini 0, ini nilai 1, ya ini nilai 1, ini nilai 2. Ketika di sini 1. Oke, di sini 1 juga karena oke, nah ketika nilainya di sini 2, ya. Wah, ini sedikit agak kurang presisi sih. Oke, ketika di sini kita memberikan nilai 2, maka akan dihasilkan fx-nya adalah harusnya bentuknya 4. Berarti katakanlah di sini ya. Ya, tidak begitu presisi ya antara 0 ke 1 atau 1 ke 2. Jika kita ambil titik, begitupun juga di nilai kurva x pangkat 3. Gitu. Untuk kurva yang fx sama dengan x mutlak, itu dia tidak, kita hitung ya, di sini ya. Kita coba nih hitung untuk f aksen c, kita mau hitung nilai limitnya x mendekati 0. Berarti kan rumus yang kita tahu untuk menghitung suatu turunan, itu berarti x min 0. Ya, kita masukkan di sini nilai, berarti ada dua arah ya, kiri dan kanan. Kita masukkan nilai C-nya itu sama dengan 0, berarti f aksen 0 sama dengan limit x mendekati 0, fx, f 0, x. Ya, di sini ada limit kiri dan limit kanan. Oke, yang nanti akan menghasilkan suatu nilai x per x, sehingga didapati nilai 1. Ini adalah limit kiri. Oke, untuk limit kanannya, ya, sama, sorry, sama dengan fx sama min fc, di sini x min c. Ya, sama. Ini limit, sorry, ini limit kanan ya. Ini limit kanan karena bernilai positif. Untuk limit kirinya, berarti artinya limit kanan bergerak dari arah positif menuju 0. Untuk limit kiri bergerak dari arah negatif menuju 0. Ini untuk limit negatif ya, atau limit kiri, kita bisa menghasilkan suatu nilai berarti min f min x per x sama dengan min 1. Nilai limit antara limit kiri dan limit kanan itu berbeda. Gitu. Itunya artinya apa? Limit dua sisinya nilainya berbeda sehingga bisa dikatakan dia tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Seperti itu. Jadi artinya apa? F itu bisa bisa bernilai kontinu. Ya, fungsi kontinu itu belum tentu punya nilai turunan gitu. Ini yang akan dibuktikan pada nilai fx sama dengan x mutlak. Seperti itu. Oke, ini konsep dasar mengenai si turunan itu sendiri. Lanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep kedua. Terus di sebelah sini nih. Oke, kita akan membahas mengenai konsep kedua, yaitu di sini kita mau membahas mengenai konsep turunan parsial. Karena nanti ini akan kita gunakan pada saat pembuktian di teorema 20.6. Oke. Ya, misalkan f adalah fungsi dua variabel. Seperti itu. Turunan parsial terhadap x di titik A, B itu akan didefinisikan sebagai berikut. Do f per do x pada titik A, B
itu sama dengan limit H mendekati nol untuk nilai A plus H, B min F A, B per H. Oke, ini adalah turunan parsial terhadap X di titik AB. Untuk turunan parsial terhadap Y di titik AB, turunan parsial ini terhadap Y di titik AB akan didefinisikan sebagai do F per do Y titik AB itu limit H mendekati nol F A, B plus H min F A, B per H gitu. Artinya apa? Turunan parsial itu adalah eh, turunan yang dilakukan terhadap X ya ke satu titik A, B, tapi nilai yang lainnya adalah konstan. Itu yang dinamakan turunan parsial. Jika kita contohkan dalam suatu fungsi f misal si 1 sama dengan si 2 sama dengan si 1 kuadrat plus si 1 dan si 2. Itu bagaimana turunan parsial terhadap x-nya? Do f per do x sama dengan berarti 2 si 1 plus si 2. Dan bagaimana turunan parsialnya terhadap do, nilai y? Maka hasilnya adalah si 1 gitu. Ketika kita melakukan turunan fokus terhadap satu titik X, yang lainnya bernilai konstan. Begitupun ketika kita taruh di Y, maka X-nya bernilai konstan. Ini yang disebut sebagai turunan parsial, yang nanti akan kita gunakan pada proses pembuktian juga. Seperti itu. Makanya kita jelaskan di sini. Lalu yang ketiga, setelah ini kita akan membahas mengenai eh, matriks Jacobian. Oke, kita akan membahas mengenai matriks Jacobi. Oke. Matriks Jacobi adalah suatu matriks yang berisi semua turunan parsial pertama dari suatu fungsi multivariabel. Nah, secara sederhana, ini berarti, saya coba tuliskan ya. Berarti matriks Jacobi itu adalah matriks yang berisi semua turunan parsial pertama dari suatu fungsi, sorry, fungsi multivariabel. Fungsi multivariabel. Gitu. Secara sederhana, kalau turunan biasa itu mengukur laju perubahan fungsi satu variabel, maka kalau matriks Jacobi ini mengukur bagaimana perubahan setiap variabel input mempengaruhi setiap komponen outputnya. Ingat kata kuncinya adalah bagaimana perubahan setiap variabel inputnya itu mempengaruhi setiap komponen outputnya. Gitu. Kalau kita berikan contoh misal fx, y, kita coba berikan analogi u, v. Gitu. Inputnya adalah si f x, y, outputnya adalah u, v. Oke, berarti misal u, sorry ini seperti v. Misal u sama dengan f x, y dan v itu kita analogi seperti g x, y. Seperti itu. Ah, si matriks Jacobian ini memberitahu seberapa besar si X itu berubah, sorry, seberapa besar si U berubah kalau X-nya berubah. Seperti itu. Dan berapa besar si si U berubah kalau Y-nya berubah. Sama untuk yang V juga. Seberapa besar si V berubah ketika X berubah dan seberapa besar si V berubah kalau Y-nya berubah. Seperti itu. Untuk bentuk bentuk sorry untuk bentuk matriks Jacobian ini sendiri, bentuk umumnya adalah jika suatu f x1 ada x2 sampai xn, itu kan bentuknya seperti ini. F x1 sampai xn dan f m mulai dari x1 sampai xn. Seperti itu. Artinya adalah f yang menerima input x1, x2 dan xn.
F yang menerima input X1, X2, dan Xn itu akan menghasilkan output yang berupa fungsi si F1, F2, dan sampai Fm. Seperti itu. Itu adalah matriks ya, Jacobi tadi. Seperti itu. Oke. Jadi secara intuisi untuk penulisannya adalah J I J sama dengan do F I per do X J. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tadi sudah kita turunan biasa, turunan parsial, matriks Jacobian juga sudah. Oke, selanjutnya ketika sudah kita memahami konsep suatu turunan, oh satu lagi kita belum membahas mengenai suatu turunan arah. Satu lagi terakhir, sebelum ke materi ke Kak Safira kita membahas mengenai turunan turunan arah. Karena ini nanti akan kita pakai di definisinya sebagai turunan arah, ya. Oke, turunan arah itu sendiri adalah turunan yang mengukur perubahan fungsi pada suatu arah sembarang. Jadi turunan berarah itu ya ingat definisinya adalah turunan yang mengukur perubahan fungsi, turunan yang mengukur perubahan fungsi pada suatu arah sembarang. Oke. Kalau saya melakukan suatu analogi, berarti ini jadi ada RP, sini RQ, ada suatu titik dinamai titik C yang bergerak ke arah sembarang karena ada vektor U itu sejauh T, sejauh T yang dipengaruhi oleh si arah U sehingga menghasilkan nilai sepertinya kepental lagi. Ntar saya izin join. Izin Bu, kepental lagi saya izin join dulu Zoom-nya. Recording in progress. Oke, lanjut ya. Ini berarti ada arah U, ada arah U di sini ke arah sembarang. Ini bergerak sejauh T yang dipengaruhi oleh arah U. Gitu. Jadi ketika dipetakan, nah ini kalau dipetakan kan berarti ini terhadap FC. Ini kalau dipetakan berarti kan terhadap FC plus TU. Seperti itu. Jadi turunan berarah artinya adalah turunan berarah F, turunan berarah F di titik C sepanjang arah U didefinisikan sebagai DFC limitnya mendekati 0 FC plus TU min FC per T. Ini definisi matematikanya. Oke, mungkin itu cukup dari saya ada 4 subbahasan yang kita bahas turunan, turunan parsial, matriks Jacobian dan juga turunan berarah. Oke, selanjutnya untuk mengenai definisi akan dijelaskan dan Kak Safira oleh Kak Safira dan akan dilanjutkan ke pembuktiannya nanti seperti itu. Oke, silakan Kak Safira. Oke, sebentar. Izin mau share screen dulu. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan utamanya yaitu mengenai teorema 20.6. Sebelum ke pembuktian, kita akan coba
baca dulu bagaimana sih bunyi dari teorema 20.6 ini. Nah, jadi apa namanya, pernyataan formalnya untuk teorema 20.6 ini adalah misalkan misalkan F ini didefinisikan didefinisikan pada D di RP, RP didefinisikan pada D di RP dan memiliki range-nya itu di RQ, jika F ini nanti dapat didiferensialkan pada titik C, jadi F-nya ini nanti F dapat didiferensialkan. Jadi ketika si F-nya ini nanti juga dapat didiferensialkan pada titik C di D, dan U-nya adalah sembarang vektor di RP. Berarti untuk U sembarang vektor di RP, setiap U sembarang vektor di RP, maka turunan arah dari F pada C dalam arah U ada dan nilainya itu sama dengan DFCU. Berarti si turunan arahnya atau F aksen CU ini ada dan nilainya ini akan sama dengan DFCU. Berarti si F aksen CU itu sama dengan DFCU. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya adalah turunannya ada, turunan arahnya itu ada, dan juga nilainya sama dengan DFCU. Itu artinya nanti kita itu tidak perlu lagi menghitung limit definisi turunan arah satu per satu untuk setiap vektor U. Jadi kita nanti hanya cukup hitung matriks Jacobian DFC sekali, lalu aplikasikan ke U mana saja yang kita inginkan. Jadi nanti seluruh informasi ini tentang bagaimana si F ini berubah ke segala arah itu sudah ada dalam matriks Jacobiannya. Nah, selanjutnya untuk pembuktiannya sendiri, jadi untuk pembuktian ini yang mau kita lihat itu sebenarnya adalah eh, bahwa limit berikutnya itu ada dan sama dengan DFCU. Jadi ketika untuk pembuktian yang kita mau lihat itu adalah limit T mendekati nol. Jadi limit ketika T mendekati nol, FC plus TU dikurangin dengan FC dibagi dengan T itu sama dengan Jadi kita mau lihat limit ketika si T ini mendekati nol dari si FC plus TU dikurang FC dibagi dengan T ini sama dengan DFCU. Untuk pembuktiannya sendiri nanti akan dibagi menjadi dua kasus berdasarkan apakah U-nya itu nanti adalah vektor nol atau bukan. Untuk kasus yang pertama, yaitu berarti yang pertama itu adalah ketika U-nya adalah vektor nol. Jadi kalau misalkan si U-nya ini adalah vektor nol, maka nanti CTU-nya, C plus TU-nya, itu sama saja dengan C untuk semua nilai T. Sehingga ketika limit T mendekati nol F C plus T, di sini U-nya kita ganti dengan theta. Karena kan tadi yang kita mau lihat itu kasus yang pertama itu adalah ketika U-nya sama dengan vektor nol, di sini diganti dengan theta dikurangi dengan FC dibagi dengan T, ini sama aja dengan limit T mendekati nol
di mana nanti si FC plus T FC plus theta dikurangi FC itu sama dengan nol dibagi dengan T. Di mana nanti hasil dari limit yang ini itu hasilnya adalah theta itu sendiri. Atau si theta ini merupakan adalah vektor nolnya. Vektor nol. Nah, theta. Nah, lalu di sisi lain sebelum kita kan yang sebenarnya yang mau kita lihat tuh sebenarnya adalah si limit ini, limit dari FC plus TU min FC bagi tetanya itu sama dengan FC plus U. Sedangkan yang kita temukan baru adalah limit FC plus teta dikurang FC dibagi T itu sama dengan vektor nolnya. Nah, di sini si DFC, jadi kita masukkan, kita ganti U yang ada di sini dengan teta, sehingga nanti didapatkan DFC teta. Nah, di sini karena si DFC itu adalah transformasi linear, si DFC ini adalah transformasi linear, ini sebenarnya nanti didasarkan pada definisi 20.2. Jadi sebenarnya di 20.2 itu sebelum kita masuk ke perhitungan selanjutnya di definisi 20.2 itu sebenarnya dijelaskan kalau misalkan sebuah fungsi ini dikatakan dapat didiferensialkan di titik C apabila terdapat transformasi linear T dari RP ke RQ sehingga sedemikian sehingga nanti limit H mendekati 0 untuk mutlak FC plus H dikurangin FC dikurangin TH dibagi dengan mutlak H sama dengan 0. Jadi definisi 20.2 itu ngejelasin kalau F ini bisa kita diferensialkan di titik C, maka akan ada transformasi linear T menuju T RP menuju RQ, sehingga nanti limit H mendekati 0, FC plus H dikurang FC min TH ini sama dengan 0, dibagi mutlak H itu sama dengan 0. Jadi di sini tuh si DFC-nya ini dia adalah linear by definition. Jadi karena berdasarkan definisi ini si DFC-nya itu linear by definition. Jadi kita kita hanya menyebut F ini terdiferensiabel jika ada transformasi linear yang memenuhi kondisi aproksimasi itu. Kalau tidak ada yang linear ya berarti F ini tidak didiferensiabel di titik itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian yang tadi untuk perhitungannya. Karena si DFC-nya ini transformasi linear, maka si DFC ini kan DFC terhadap vektor nol sendiri itu menghasilkan vektor nolnya lagi. Jadi nanti kedua sisi sudah sama menghasilkan ini, maka nanti berarti bisa kita tulis kalau limit dari sebentar, FC plus theta min Oke, dibagi dengan T mendekati 0, ini sama aja nanti dengan DFC dari theta itu sendiri. Jadi terbukti, jadi setelah perhitungan bisa terbukti kalau misalkan sisi limit T mendekati 0 FC min T plus T theta dikurang FC dibagi T itu sama aja dengan DFC theta sehingga nanti teorema 20.6 ini terbukti untuk kasus yang pertama yaitu ketika U-nya sama dengan vektor 0. Selanjutnya untuk pembuktian kedua itu nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Dava. Mungkin Dava bisa silahkan selanjutnya. Oke, ya. Tadi sudah dibuktikan sama Kak Safira jika nilai
U-nya itu merupakan vektor nol. Kita sekarang pakai kasus si nilai U tidak sama dengan si vektor nol. Kalau seperti ini berarti kan kita punya mutlak U itu lebih besar daripada nol. Kita asumsikan bahwa nol T lebih besar daripada nol, sorry, dan lebih kecil daripada delta epsilon per U. Seperti itu. Maka kita dapati nilai TU mutlak itu sama dengan nilai TU lebih kecil daripada delta epsilon. Seperti itu. Nah, kita pakai linearitas si DFC. Kita pakai sifat linearitas si DFC gitu. Nah, DFC jika ada turunan arahnya itu kita kalikan dengan T ya. Maka DFC U itu kita kita substitusikan. Jadi kita definisikan si DFCTU itu menjadi T. T-nya kita keluarkan di sini, kita taruh depan, lalu kita substitusikan terhadap persamaan tadi yang sudah diinformasikan sama Kak Safira dengan asumsinya bahwa T lebih besar daripada nol, tapi lebih kecil. Oke ya, sudah tampil ya. Oke, di sini untuk kasusnya adalah U tidak sama dengan vektor nol. Bahwa kalau kita kasusnya U tidak sama dengan vektor nol, maka kita punya nilai U lebih besar daripada nol ya. Kita punya nilai U positif dan kita asumsikan bahwa nilai T itu bernilai positif lebih kecil daripada nilai delta epsilon per si U itu sendiri. Itu. Maka nilai TU itu sama dengan TU lebih kecil daripada delta epsilon. Oke. Nah, dari sini kita menggunakan linearitas si DFC ya. Kita pakai sifat linearitas si DFC. Itu karena DFC ini adalah transformasi linear ya. Maka kita bisa definisikan bahwa DFC TU itu sama dengan T-nya kita keluarkan. Di sini DFC terhadap U. Nah, kita substitusikan karena tadi dari langkah yang Kak Safira punya yang di atas tadi itu kita substitusikan nilai DFCTU-nya jadi nilai ini sehingga sorry log FC plus TU min FC min T DFC lebih kecil sama dengan si epsilon TU. Seperti itu. Jadi kita substitusikan nilai DFC yang tadi menjadi TDFCU lalu lebih kecil daripada epsilon TU dan kita bagi kedua semua ruas itu dengan nilai mutlak T yang bernilai positif. Gitu sehingga didapat nilai 1/T FC plus TU min FC min si DFC tadi lebih kecil sama dengan epsilon TU. Seperti itu. Ya. Lalu kita bagi kedua ruas itu dengan ini kita sudah bagi nilai kedua ruas itu dengan nilai T. Nah, kita bisa ambil ya, kita bisa ambil itu perumpamaan untuk si delta aksen itu sama dengan delta epsilon per mutlak U. Sehingga untuk setiap T dengan nilai T lebih positif lebih kecil daripada delta epsilon yang tadi dari persamaan tadi ya berlaku
nilai satu per T F C plus T U min F C minus D F C U kecil daripada si epsilon U. Nah, karena si nilai U ini adalah konstanta tetap, ini U adalah konstanta tetap dalam hal ini, maka untuk setiap epsilon aksen positif itu kita bisa pilih epsilon sama dengan epsilon aksen per vektor U. Sorry, vektor U terhadap mutlak U. Itu sehingga nilainya menjadi F C plus T U min F C min D F C U lebih kecil daripada si ya lebih kecil daripada si delta epsilon. Ya ini kita kalikan dengan U atau kita coret. Nah, seperti itu. Lalu didapati berarti nilai hasilnya adalah si nilai ini satu per T. FCTU min FC min DFCU lebih mutlak tutup lebih kecil daripada epsilon aksen. Artinya apa? Bahwa nilai ini yang tadi kita sudah hitung itu adalah kita umpamakan sebagai nilai F. Kita bisa umpamakan ini sebagai apa ya? FC ya, FT deh. Kita umpamakan sebagai FT. Lalu ini kita umpamakan sebagai nilai L yang sudah didefinisikan di eh, apa namanya nilai limit-limit yang dasar sebelumnya gitu. Nah, artinya apa? Bahwa limit T mendekati 0 untuk FT itu sama dengan L. Ya, artinya apa? Jika T mendekati 0, ya, maka FT itu akan mendekati suatu nilai L juga. Seperti itu. Ini adalah definisi limit yang di awal. Seperti itu. Nah, berarti berlaku si nilai mutlak FT itu min L lebih kecil daripada si epsilon. Epsilon itu apa? Ini adalah jarak antara FT dan L. Jarak antara si FT dan L ini, jarak antara FT dan L, itu sangat dekat yang didefinisikan dengan si nilai epsilon itu sendiri. Seperti itu. Maka berlaku si limit T mendekati 0 1 per T itu FC plus TU min FC sama dengan DFCU. Oke, artinya apa? Jika turunan berarah ada, itu sama dengan DFCU. Itu kalau di PowerPoint atau tadi yang sudah disebutkan sama Kak Safira, ya, itu ada nanti saya bahas di PowerPoint-nya. Jadi artinya adalah jika turunan berarah ada, sama dengan si DFCU. Seperti itu. Kalau bisa dilihat di sini, DFCU itu adalah perhitungan si matriks Jacobian. Yang tadi kita sudah jelaskan di atas, yang matriks Jacobian itu sendiri, ini didapati dari hasil si turunan parsial tadi, gitu. Maka didapat nilainya sama dengan DFC, masih belum DFCU. Lalu diberikan suatu arah U, maka tadi matriks Jacobian yang dapat dari hasil matriks um, sorry turunan parsial tadi, matriks Jacobian didapat dari turunan parsial, lalu dikalikan sejauh si arah U tadi, maka didapat si nilai DFCU tersebut. Gitu. Untuk nilai FCTU-nya dan FC-nya itu kita bisa hitung kalau nilai titik C-nya itu kan tadi diketahui di awal ya. Maka kita bisa hitung nah titik C-nya diketahui dan arah U-nya juga sudah diketahui. Ini turunan arah terpakai di sini yang tadi teori sudah dijelaskan di awal. Teori arahnya terpakai di sini. Lalu di sini ada matriks Jacobian, ada turunan parsial itu kepakai di sini seperti itu dan basicnya nanti menjadi si nilai limit yang tadi sudah dijelaskan ini jarak antara limit sampai dengan si lebih kecil daripada nilai epsilon seperti itu sehingga terbukti si teorema 20.6. Nah, coba saya izin saya stop share dulu. Oke, oke.
Tadi sudah kita bahas konsep prasyarat. Nah, sehingga seperti ini dari bunyi teoremanya. Ya, misalkan F terdefinisi pada domain D di RP dan mempunyai range di RQ, jika F dapat didiferensialkan di titik C elemen D dan U adalah titik sembarang di RP, maka turunan berarah dari F di C dalam arah U ada dan sama dengan si DFCU. Sehingga teoremanya terbukti seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bu Rami yang bisa kita presentasikan terkait teorema 20.6. Harapannya apa yang kita sudah jelaskan itu bisa bisa selengkap mungkin, bisa membuat Bu Rami juga puas dengan hasil presentasi kami, dan itu yang bisa kita lakukan ya, Kak Safira ya. Tadi kita sudah membahas mengenai konsep prasyarat, ada turunan biasa, turunan parsial, berarah dan juga materi Jacobi. Lalu definisi tadi dibahas Kak Safira dan pembuktiannya juga tadi dibahas sama Kak Safira. Seperti itu dan mungkin cukup dari kami itu saja Bu Rami. Semoga Bu Rami puas dengan hasil presentasi kami. Saya akhiri. Kak Safira ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih, udah cukup Oke. kok. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih Kak Syafira atas kerjasamanya. Terima kasih juga Bu Rami selama ini sudah memberikan wawasan dan ilmu terkait analisis serial kepada kita. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu. Terima kasih. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.